Kemarin jelas bahwasanya seorang laki-laki dikala memberikan nafkah baik buat dirinya, keluarganya, anaknya, kerabatnya, atau teman-temannya, sahabatnya, itu akan menjadikan nilai sedekah. Bahkan wa ma waqabil mar'u irdahu kutibalahu sedekah. Begitu juga apapun yang menjadi lantaran dia bisa menjaga dirinya, marwah baik dirinya, keluarganya dibela-belain untuk menjaga marwah, maka itu pun tercatat sedekah buat dirinya. Wa ma anfaqal mu'min min nafaqah, dan ada lagi, tidaklah seorang mukmin menafkahkan atau apapun yang dinafkahkan oleh dirinya, umpamanya duit sekian habis dibuat nafkah, punya duit baik banyak ataupun dikit nggak jadi hitungan, yang jelas umpama itu disalurkan untuk nafkah keluarganya. Apa yang akan Allah berikan, dan Allah nggak tinggal diam. Kalau umpama itu terjadi, fa'in khalafa 'ala Allah, maka Allah domin, Allah yang akan tanggung jawab, diganti sama Allah. Makanya sama bini jangan pelit. Ya, ini saya ngomong pelan takut bini denger doang. Ila maka nabi bunyanin aw maksiatin, kecuali banda-banda, barang-barang yang memang tujuannya buat pembangunan, dan juga banda yang dihabiskan buat maksiat, itu nggak diganti sama Allah. Intinya tidak ada yang tersia-sia. Apapun usaha kita, apapun cara kita untuk menafkahkan keluarga, itu akan ada gantinya oleh Allah, akan diganti oleh Allah. Setetes keringat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa wa malakani yanzulani fayaqula hadruma. Nih, ini dalil tentang jadi laki jangan pelit sama bini, harus loyal. Memang seperti itu anjurannya. Sebab bini itu ibarat kata kotak amal masjid. Serius. Semakin besar kau naruh itu di kotak, semakin besar gantinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tapi bukan kotak masjid yang ada, bukan, ini ibarat doang. Artinya, semakin royal kau terhadap istrimu, Allah akan semakin royal terhadap dirimu. Ya. Ini jelas hadisnya. Mana kata Rasulullah, tidaklah di satu hari hamba-hamba pagi-pagi banget berangkat kerja nyari uang, bahasanya lah, tujuannya buat nafkah keluarga, illa wa malakan yanzulani, kecuali akan Allah utus dua malaikat diutus kepada itu laki-laki. Apa kata Rasulullah? Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat dari yang dua itu akan berdoa seperti ini. Yang doa malaikat ini udah pasti jawab, Allahumma ati munfiqan khalfan, ya Allah, kasih gantinya buat ini orang yang nggak pelit sama keluarga. Itu doa malaikat. Jadi dikala laki-laki ngasih nafkah sama keluarga, gantiin ya Allah, itu doa malaikat. Lalu yang satu lagi ngedoanya wa yaqul akhar, yang satu lagi ngedoanya Allahumma imumsikan talfan, ya Allah, hancurkan harta, rusakin harta orang yang pelit sama keluarga. Tuh dalilnya. Paham? Kalaupun kita pengen nyelipin mau buat ngerokok aja, mau ngopi, jelas gitu dah. Sisanya lah kan sekarang begini, kita ngasih 2.000 mau bini, emang buat siapa?
Lah buat beli beras sama lauk kita yang makan juga. Ya pertanyaan kan bini mah nggak pernah shopping kemana? Emang segitu dibaginya laki. Betul apa enggak? Kan logikanya begitu. Betul. Jadi nyimpen duit buat siapa? Buat anak. Ya buat keluarga juga aja, buat beli lauk, beli apa, beli ini. Yang makan siapa? Ya lakinya juga yang makan. Makanya nggak masuk akal, nggak masuk logika kalau ada laki pelit sama bini. Apa alasannya coba? Nggak ada masuk akal alasannya. Alasan buat kondangan, ya ambil aja buat kondangan. Emang kondangan tiap hari? Kagak kan? Ya intinya mah ini dalil rupanya apapun yang kita berikan, apapun yang kita korbankan buat keluarga nafkah, itu Allah nggak tinggal diam. Bahkan didoain sama malaikat dari yang dua malaikat ini. Bahkan yang satu doanya fatal, disuruh hancurin, disuruh hilangin harta laki yang musik itu yang ngepel sama keluarga, sama istri, duitnya kagak sama ada anak. gunanya buat nyawer mulu. Buat nyawer ada begini. Jadi ada yang mengatakan juga rezeki itu rupanya nanti di sini ada dikalkulasikan daripada pengorbanan kita di setiap harinya. Nanti ada di sini sedikit. Wah, dibuka. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Dibuka Masih tentang nafkah juga ini ya. Intinya apa tadi? Jangan pel. Sama siapa? Sama bini. Kita mah Pintu dibuka. jangan pelit. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda lagi, man ala ibnataini, barang siapa yang ngurusin dua anak perempuan ataupun laki-laki, atau salasan tiga, ini atau emang dia nggak punya anak, atau dia ngurusin saudara perempuannya, atau salasan dua saudara perempuannya atau tiga saudara perempuannya, hatta yabin, sehingga mereka dewasa semualah, artinya udah mapan segalanya. Wayamut, kemudian dia mati, dia meninggalkan yang tadi orang-orang yang memang dia biayai. Maka kata Rasulullah, kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini, kata Rasulullah, nanti itu orang dengan saya bertetangga di surga seperti dua jari ini. Rasulullah SAW begini. Jadi begitu dahsyat derajatnya orang yang menafkahkan anaknya atau nafkahan keluarganya, saudara perempuannya, sampai mereka udah mapan dan lain sebagainya. Wa asyara bi usbu'ihi sababah walati taliha. Rasulullah berisyarat dengan sababah, telunjuknya, dan yang dempet deketan telunjuk lagi dari tengah. Begini syaratnya. Berarti ini menunjukkan derajat yang dahsyat. Ya. Intinya mencari karunia anugerah dari Allah, hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, salah satunya adalah artinya banyak cara. Termasuk nafkah itu rupanya enggak apa, jangan dipandang hanya sekedar nafkah. Rupanya di balik nafkah itu luar biasa manfaatnya, faedahnya, keutamaannya orang-orang yang memang berkorban untuk nafkah keluarganya. Bahkan kemana aja bingungnya aja udah dianggap jihad fisabilillah. Dahsyatnya itu. Bingungnya doang, apalagi jempin sekarang. Itu baru puyengnya doang. Makanya kalau ada laki-laki puyeng, tenang aja Pak. Ngapa puyeng banget? Udah tenang aja. Kenapa? Puyengnya itu Masya Allah kan. Tapi jangan pengen puyeng mulu tiap hari. Stres takutnya. Ya ada waktu-waktunya lah. Tapi dikala terjadi kepuyengan gitu, terjadi paceklik, lagi bulan ini kebutuhan banyak, kondangan 10 biji, anak belum SPP, ya kan, tetangga pengen hajatan, puyeng gak tuh, pikirin buat keluarga. Puyengnya Masya Allah, Abdul indallah min alfi darbah minas saib, lebih utama pahalanya yang didapatkan oleh dirinya daripada orang yang jadi fisabilillah tersayat 1000 sayatan pedang. Begitu dahsyatnya derajat yang dimiliki oleh seorang
bapak rumah tangga, kepala rumah tangga yang puyeng mikirin keluarga. Jadi puyengnya kita itu jadi ibadah. Makanya sangat syukur banget kita yang nikah ini, yang udah pada berkeluarga, puyengnya aja ibadah. Iya. Tapi usaha juga minum bodrek, jangan diem aja. Ngopi juga ngopi, jangan puyeng aja ngopi. Gitu. Untuk tenang aja, jangan sampai terpuyeng lagi mikirin pahala, taunya setan datang lewat stres. Wa kana lahu ajrun mujahid fisabilillah shaiman. Bahkan bukan itu aja. Orang yang tadi berkorban biayain anak-anaknya dalam keluarga, kemudian baik dua anak atau dua saudaranya atau tiga umpama. Bukan hanya itu aja, wa kana lahu ajrun mujahidin fisabilillah. Dia akan mendapatkan ganjaran jihad, pahala jihad fisabilillah. Yang perang fisabilillah itu dalam keadaan shaiman, puasa, qaiman, ibadah. Bayangin coba, orang lagi perang dalam keadaan puasa. Perang jihad fisabilillahnya udah luar biasa, puasanya juga, ibadah juga, dahsyat luar biasa. Waqalat imra'atin, lalu ada perempuan nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau satu, kan tadi 2 orang, 3 orang, kalau 1 orang, kata Rasulullah, ya Rasulullah, qala wa wahidah, satu pun enggak, satu pun juga sama. Intinya mau berapa anak pun sama. Oleh karena itu jelas, waqala sallallahu alaihi wasallam, innal maunah ta'ti minallah ala qadril mu'nah. Tuh, ini berarti pertolongan Allah itu akan datang sama kita, itu tergantung pengorbanan kita, tergantung mu'nah, biaya, pengorbanan lah bahasanya. Jadi semakin banyak kita mati-matian, bukan maksudnya puyeng lah mikirin anak, semakin banyak yang kita pikirin, itu pertolongan Allah akan semakin banyak pula. Jadi tergantung keringat bahasanya, tergantung keringat susah payahnya kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam, as-sabru ya'ti minallah ala qadil bala. Dan sabar pun akan diberikan oleh Allah terhadap kita yang terkena musibah, itu tergantung ukuran daripada musibah yang terjadi sama kita, ukurannya semana, dan segitu pula sabar akan Allah berikan. Jadi intinya semua tergantung pengorbanan kita. Semakin kita bersusah payah, semakin besar pertolongan Allah akan kita dapat. Dan wa awalu, kata Rasulullah, wa awalu ma yudau fil mizanil abdi. Dalam hadis riwayatnya di sini kata Rasulullah, pertama yang akan ditimbang oleh Allah nanti di yaumil hisab, yaumil mizan, hisab, yaumil mizan, hari timbangan amal. Anak ala ahli, yaitu yang pertama ditimbang adalah amal nafkah terhadap keluarga. Yang pertama ditimbang kata Rasulullah. Berarti ya luar biasa ya, nafkah itu luar biasa, diutamain timbangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kasrat dunubul abdi, apabila seorang hamba dosanya banyak, maka ibtalahullah, Allah akan menguji itu seseorang bil iyal, terhadap keluarganya. Cobanya keluarga juga. Apa liyaghfiralah lah, supaya Allah ampuni dosanya. Jadi cobaan yang terjadi sama kita intinya dari keluarga, anak ataupun bini, ngadepin kita semua itu cobaan, semuanya lah bahasanya, tanpa ada dipilih-pilih yang mana. Pokoknya segala cobaan yang terjadi pada seorang laki-laki yang cobaannya itu dari keluarga, itu menjadi kifarat dosa. Di sini jelaskan apabila seorang hamba dosanya banyak, banyak, Allah akan memberikan cobaan. Cobaannya ini juga nggak sia-sia kalau kita lulus. Allah ampuni dosa yang banyak itu. Dari mana cobaannya? Keluarga. Jadi rupanya keluarga itu bisa menyebab pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah laki-laki mah, gak usah banyak istighfar juga dosa berhapus. Cobaannya banyak. Hampir semua sih mencoba nama bini, nama anak. Salut. Luar biasa.
Jadi dengan cara cobaan keluarga itu Allah pengen hapus semua dosa kita. Jadi kita jangan bersedih, harus kita bergembira. Bini cerewet gembira. Alhamdulillah. Alhamdulillah harus. Dosa lagi dihapus. Dosa lagi dihapus. Ini mungkin yang disebut laki-laki gara-gara bini jadi wali, bisa. Ini dia. Bisa jadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul abda musta'fif abal iyal. Dan Allah, kata Rasulullah, demen ama bapak-bapak ama hambanya yang memang menjaga keluarganya. Benar-benar dia jaga, dari nafkahnya, ucapannya, kelakuannya dijaga. Jadi semuanya, kata Rasulullah kan pernah dalam hadis yang lain, sebaik-baiknya kamu adalah khairum li ahli, orang yang sebaik-baik berakhlak terhadap keluarganya. Itu sebaik-baiknya engkau adalah orang yang paling terbaik di antara kamu terhadap keluarganya. Ucapannya baik, kelakuannya baik, semuanya baik. Dan orang yang bisa menjaga diri, menjaga keluarganya dari para hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dari hal-hal yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, kelakuan, atau pandangan atau pemikiran, maka itulah sebaik-baiknya hamba. Kenapa? Karena Allah demen. Beda kalau kita nyari cinta sama Allah obral cinta. Kalau Allah sudah demen, mau kayak mana juga hidupkan nikmat aja. Serius. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, tuh hamba mau kayak mana kelakuan juga Allah demen aja, ridho aja yang ada. Ya, demen aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis lagi, man bata, barang siapa di malam hari majbuban, kecapean, ngapain? Talabil ma'asyi, habis macul, apa habis ngojek, apa habis Nyarikan. ya intinya mah pulang-pulang ngos aja, lelah bahasanya. Barang siapa di malam hari lelah, karena tadi siang hari habis nyari hubungan. Maisha itu nyari buat kehidupan, nafkah lah. Ya, Maisha, baik itu ma'auladi, anak-anaknya. Bata magfuran lah, itu dia di malam hari sedang diampuni dosanya sama Allah. Makanya kalau capek pulang jangan ngeluh, mending hidup kopi. Betul nggak? Rebahan atau dibalik. Daripada mikirin ngeluhan, itu kita lagi diampunin dosa. Cuman gara-gara lelah kecapean sambil ngopi di balik, ya ngap-ngapan ngeliat langit, ngas-ngasannya itu dapat ampunan, itu lagi dapat ampunan sama Allah. Diampunin sama Allah ngos-ngosannya, lelahnya diampunin, pegelnya diampunin. Jadi semuanya itu berunsur unsur ampunan dari Allah. Pegelnya, capeknya, apa ngertaknya, semuanya lah. Rupanya itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya malaki jangan banyak ngeluh. Capek ampunan, puyeng ampunan. Jadi nggak ada rugi berarti. Jadi nggak ada rugi sedikit pun kita berumah tangga itu. Ini kebanyakan orang pada takut sama berumah tangga. Takut puyeng. Mana kan dianggapnya bukan dari golongan itu kata Nabi. Barang siapa yang nggak mau berkawin karena takut keblangsat, maka dia bukan bagian golonganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, takutnya karena keblangsat. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, man talaba dunya halalan wastifafan anil mas'alati wa sa'yan ala iyalih wa ta'attufan ala jarih ja yaumal qiyamah wa wajhu kal qamar lailatul badri. Salah satu kelebihan yang akan Allah berikan pula, barang siapa yang mencari dunia halalan, caranya halal, wastifafan anil masalah, dan dia bisa menjaga dirinya, menjaga dari harta-harta yang nggak beres, pendapatannya, wasa'yan ala yadi,
dan dia lakukan itu tujuannya hanya untuk nafkah keluarga, wa ta'atufan ala jari, dan nanti dikala umpama dia punya harta, dia bisa ta'atuf, artinya bisa kasih sayang terhadap tetangganya yang membutuhkan. Kemudian ja'a yaumal qiyamah, nanti pas dia bangkit di padang mahsyar, di alam kuburnya, wa wajhu kal qamar latal badri, wajahnya akan mencorong, bersinar seperti sinar rembulan di Lailatul Badri, rembulan di malam tanggal 14-15an, terang benderang. Oh, coba luar biasa berarti ya. Itu cirinya, ciri ntar orang yang kemarin hidup di dunia tuh dia pulang nyari rezeki buat keluarganya, tapi nyari rezekinya yang halal. Kemudian juga tujuannya juga tadi bukan buat ceng-cengan sama tetangga, bukan bangga sama tetangga, bukan. Justru tujuannya dia buat nolongin tetangga yang membutuhkan kalau dia punya. Maka nanti di yaumil qiyamah Allah berikan kemuliaan, mukanya bercahaya bagaikan bulan purnama. Oh, ya. Masih banyak rupanya ini ya. So, kalau dibaca sih masih banyak kan di sini. Dorongan buat kawin ini. Harusnya nih diceritain buat orang yang udah belum kawin ini. Takutnya kalau udah kawin pengen lagi. Ntar repot urusannya, bini pada demo. Gara-gara ngaji nganuan jadi laki pada kawin lagi. Pahalanya gede. Lalu sebaliknya, waman tolaba alalan, barang siapa yang mencari rezeki alalan halal, tapi takasuran mufakhuran, tujuannya ingin berbanda-banda, numpuk banda, dan tujuannya ingin bersombong diri, muraian, biar dilihat, wah, biar dilihat mantap, biar dilihat amazing adalah laki Allah Ta'ala yaumal qiyamah wa alaihi ghadban. Nanti dia di hadapan Allah dalam keadaan membenci dirinya. Bayangin coba, kita pengen ngadepin sama jenderal ketahui lagi gedegam malam kita, coba gimana rasanya pas lagi mau berangkat aja kita udah ada gitu. Saya tembak gitu ini. Itu nanti orang yang semacam ini dia sifatnya, halnya yaumil qiyamah nanti. Jadi dikala dia ingin berhadapan dengan Allah, udah tahu nih Allah bakal benci, gedeg sama dia. Udah pasti kita ngadepin presiden beritanya kita lagi dibenci sama presiden, sampai kita dipanggil surat koran. Bayangin coba apa yang terjadi. Kita udah ngebayangin tuh hal-hal yang kagak enak, hal-hal yang udah pasti ngerugiin kita. Wa huwa alaihi ghadban. Wa fil hadis, dalam satu hadis lagi Anas, qala qultu ya Rasulullah al-julus nih, salah satu keutamaan berumah tangga, agak ngapa-ngapain aja di rumah, luar biasa. Nggak ngapa-ngapain, ngejedok di rumah, nggak keluar nih, nggak ngojek, nggak maju. Nih keutamaannya. Ya apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah al-julus mal iyal abdul amil julus bil masjid. Kira-kira ya Rasulullah, ngejedok di rumah, duduk bareng sama bini sama anak, sambil ngerujak apa sambil ngapain terserah itu mah, duduk bareng-bareng sama keluarga dalam rumah, bersenda gurau, bercandaria, ya. Kira-kira lebih abdul mana ya Rasulullah, ama duduk di masjid itikaf di masjid, ama duduk sama bini sama anak di sofa ambil nonton TV. Qala al-julus sa'ah maliyal ahabu ilaih. Kata Rasulullah, duduk 1 jam dengan keluarga, itu kata Rasulullah saya lebih suka sama orang seperti itu daripada dia itikaf di masjid. Bayangin itikaf di masjid, kalau orang sebelah mah kadang-kadang bela-belain sampai 2 bulan di masjid, masak segala nyuci di situ. Dia nggak tahu nih hadis. Iya, mending nongkrong sama bini sama anak di rumah. Mantap, lebih mantap kata Rasulullah. Saya lebih suka sama orang yang itikaf di rumah sama keluarga daripada itikaf di masjid. Ini mah sampai 3 bulan nggak pulang-pulang. Bener emang. Ada yang gitu. Ada. Ono yang begono katanya. Katanya juga. Iya, ini
hadisnya. Ntar kalau yang begono di masjid bilangin aja, ini hadisnya ada. Jadi nongkrong di rumah sama bini sama anak, kata Rasulullah, saya lebih senang nyenengin Rasul tuh daripada itikaf di masjid 2 jam 3 jam, kadang-kadang sampai 3 bulan 2 bulan kagak pulang-pulang. Qala qultu ya Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, anafku alal iyalah habu ilaika amin nafku fisabilillah. Ada lagi pertanyaan, kira-kira Rasulullah, duit buat sedekah keluarga sama duit buat sedekah orang jihad fisabilillah, mana yang lebih utama? Duit yang dipakai sedekah fisabilillah jihad sama duit dipakai buat makan anak sama bini di rumah? Kira-kira tuh duit yang mana yang lebih utama? Nafkah yang mana tuh yang lebih utama? Sedekah mana yang lebih utama? Rasulullah tanya sama sahabat. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, qala dirham, duit yunfiku rajul yang dipakai buat nafkah ala iyali ahabbu ilayya, saya lebih suka daripada 1 dirham dipakai buat ngempanin bini sama anak, daripada 1000 dinar dinafkahkan fisabilillah. Saya lebih senang 1 dirham buat keluarga. Bandingannya luar biasa. 1000 dinar itu uang emas dulu zaman Nabi, disedekain buat belanja pelor, buat belanja senjata, segala tombak, pedang, kuda, buat perang fisabilillah. Itu nggak ada apa-apanya dibanding 1 dirham laki yang buat nafkah keluarganya. Luar biasa berarti ya. Makanya ini tujuannya biar jangan pelit sama bini, jangan pelit sama anak jajan mulu. Biarin aja, kasih aja. Kalau kita punya bagi aja, kecuali kita nggak punya, ngomong dah tuh nggak ada nggak ada tong. Selama kita punya mah kasih aja, kasih aja. Justru kita bukan mandang bagaimana gimananya, justru dibalik itu tadi kan dibilangin pertolongan Allah itu tergantung biaya yang kau keluarkan. Al-ma'unah ta'ti minallah biqadil mu'nah. Jadi pertolongan Allah akan datang sama dirimu, akan Allah berikan terhadap dirimu tergantung ongkos yang kau keluarkan. Semakin banyak ongkos yang keluarkan, pertolongan Allah semakin banyak. Bisnis tembus. Boleh jadi gara-gara ngasih jajan anak ceban. Tanah laku. 2000. Besok dia punya niat hasil. Bisa jadi itu pertolongan Allah. Betul apa enggak? Betul. Dan kita nggak tahu-tahu. Jadi ada juga yang menceritakan rezeki itu rupanya hasil kalkulasi perbuatan kita. Makanya rezeki mah cari aja. Nanti tinggal Allah kalkulasikan tanggal berapa yang akan Allah ganti itu semua yang kita kalkulasikan. Benar berarti. Semakin usaha kita semakin mati-matian dikalkulasiin sama Allah. Sekalinya dapat sekarungnya. Lumayan. Cuman kan Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Mana yang lebih terbaik buat kita, yang lebih maslahat buat hidup kita. Justru pilihan Allah itu yang lebih baik, kita yakin. Gitu. Nah, ini berarti pelajaran buat kita intinya mah tadi. Intinya dari hadis ini mungkin kita tuh jangan pelit sama nafkah. Jangan pelit sama nafkah. Ya. Cuma dikasih duit juga buat beli tempe, buat kita makan juga. Ya, buat kondangan juga, ya enggak? Kadang-kadang kopi merokok juga yang beliin. Itu duit dari mana kalau bukan dari kita juga. Udah kita ngasihnya sedekah, itu duitnya dikasih lagi sama kita, untungnya double. Betul nggak? Iya, ngasih sedekah, dibeli kopi buat kita, berarti kan untung double itu. Kita juga yang buat ngopi. Apalagi kondangan juga aja ngalangin, bener nggak, aja masukin amplopnya, betul ke Pak, terus buat sedekah aja juga yang sedekahin pakai duit dari kita, double, masya Allah. Sedekah juga balik lagi sama kita manfaatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda lagi, inna fil jannah lagurapan,
Nanti kata Rasulullah di surga itu ada kamar VIP. Ternyata ini kamar buat siapa? Sangat, berarti ini kamar ceritakan sama Rasulullah ada ruangan yang begitu wah lah. Yura zahiraha. Dari luar kelihatan ke dalam, dari dalam tembus keluar juga. Jadi kayak temboknya kayak kaca, tapi bertembok buruk kamar. Iya berarti ya temboknya, kira-kira tembok apa tuh? Intan berlian seperti apa tuh yang tembus pandang? Oh, kalau sekarang mungkin batu kinyang kali ya, kinyang air. Wabatimna min dzariya, bisa dilihat dalamnya dari luar. Gila, ditanya Rasulullah. Waman sakanuha ya Rasulullah, itu kira-kira sampai nempatin tertutup kamar VIP seperti itu. Indah luar biasa ya Rasulullah. Qala alladzina yut'imuna ta'am. Pertama, buat golongan orang-orang yang ngasih makan. Nanti kita belum tahu nih, secara umum masih umum nih. Mereka yang ngasih makan, siapa nih maksudnya? Yang ngasih makannya ke siapa? Wa yutibunal kalam, wa yutayyibunal kalam. Orang yang kalau ngomong bahasanya bagus, nggak nyakitin, nggak nyelekit, apalagi nyindir. Wa yudimus syiyam, suka puasa, golongan yang suka puasa. Wa yafsaunas salam, orang yang suka menebarkan salam, golong-golongannya nih. Wa yasiluna bil laili wan nas niyam, salat malam hari dikala manusia pada ngorok semua. Qalu, nanya sahabat, ya Rasulullah, wa may yutiku dzalik, kira-kira mereka itu yang mampu ngelakuin itu semua siapa aja? Pertama, qala man qala, kata Rasulullah, itu orang yang suka ngomong jikir, suka jikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama, orang yang suka baca zikir nih, buat kita nih modalnya ada wiridan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqat atau bal kalam. Ini yang disebut orang yang kau disebut omongannya terbaik, ucapannya baik, ucapannya indah. Rupanya zikiran ini. Kemudian waman at'ama ahlah. Tadi di sana di situ tadi jelaskan orang yang ngasih makan. Siapa itu Rasulullah? Waman at'am ahlah, orang yang ngasih makan buat keluarga. Faqad at'amat ta'am, dialah termasuk golongan nanti akan mendapatkan kamar kurop seperti itu. Kemudian waman laki akhahu, orang yang kalau ketemu saudaranya yusallim alaih, uruk salam, assalamualaikum, faqad afsas salam, dialah yang menebarkan salam. Waman sholal isya akhirati, dan orang yang sholat isya diakhirkan tapi tengah malam sholat isyanya, dan dia ibadah terus wal fajri, kemudian sholat subuh, faqad shalla bil lail wan nas, dia adalah orang yang sholat tengah malam dan manusia semua tidur. Ayyahud wan nasara wal majus, itu mereka orang Nasara, orang Majusi dan orang Yahudi. Bahkan dalam kitab Minhatus Saniyah juga dijelaskan keutamaan orang yang sholat tengah malam itu luar biasa. Kenapa tengah malam sholat dianggap luar biasa? Karena tengah malam itu disebutnya pasar malamnya para wali. Jadi para wali itu punya pasar malam. Kapan pasar malamnya? Kapan pasar malamnya? Tahajud. Tahajud itu pasar malamnya wali. Kalau ada orang yang kagak tahajud, berarti sama aja dia ketinggalan pasar malam. Mauqibil aulia disebutnya. Peramaiannya para wali di sini. Ya, karena tahajud itu kalau buat umat sunnah, buat nabi wajib. Buat nabi wajib. Itu rupanya harga mahal yang memang Rasulullah harus bayar. Kenapa? Salah satunya adalah Rasulullah pengen nyapatin umatnya. Itu rupanya nggak cuma-cuma. Ada yang harus ditebus Rasulullah. Apa? Tahajud. Jadi Rasulullah tahajud wajib. Oh bisa jadi begitu dahsyatnya. Kok nggak sholat sunnah yang lain, cuma tahajud. Berarti tahajud di sini ada rahasia yang sangat dahsyat. Sampai-sampai itu menjadikan modal yang harus dibayar Rasulullah untuk nanti Rasulullah ingin sekali nyapatin umatnya. Berarti tahajud itu luar biasa. Tahajud itu berarti sangat luar biasa.
Ya kalau lebih detailnya mah tinggal baca kitab-kitab tentang masalah utama tahajud. Nah, jadi itu kesimpulannya ya. Makanya dalam ada juga yang mengatakan kalau kita pengen tidur tadi ya kemarin itu netralisir itu hati, pikiran, baca qul huwallahu 3 kali. Tujuannya apa? Supaya kita hatam Al-Quran. Kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kata Rasulullah, kalau pengen tidur, hatami dulu Quran. Kemudian pergi haji. Kemudian apa lagi tuh? Nah kalau ngatamin Quran ya Rasulullah bagaimana mau mampu? Kemudian kita ngatamin Quran, sedangkan kita nggak baca Quran, pengen hatam dari jam 8, jam 4 belum rapi-rapi juga kapan tidurnya. Nah, kata Rasulullah hatam Quran qul huwallahu 3 kali. Kemudian baca, pergi haji Rasulullah, masa iya kita berangkat pergi haji, maksudnya biar dapat pahala pergi haji baca subhanallah wa la ilaha illallah. Kemudian jangan lupa salawat 3 kali. Ya, salawat. Dan terakhir istighfar buat diri, orang tua, dan kaum muslimin. Itu aja wiridanya kalau begitu. Ya, yang penting pas sebelum merem pikiran netral. Jangan sampai utang masih ke bawah mimpi. Pengen tidur masih gedeg sama orang. Pengen tidur masih hasut sama orang. Masih tidur masih kesel sama tetangga dapat ikan. Jangan. Keselin doang ya. Udah, semua netralin. Urusan dunia yang tadi siang hilangin semua dari memori. Jadi memori kita direpres, dihilangkan dulu, ya, supaya tidurnya jadi berkah. Gitu. Ya, itu mungkin salah satu wiridan yang memang harus kita biasain kalau bisa. Ya, baca subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sama sepakat dengan orang pergi haji. Baca qul 3 kali sepakat dengan orang khatam Quran. Ya, kemudian selawat 3 kali, istighfar buat diri dan orang tua. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya dari ucapan ini, dari hadis yang tadi kita dengar, intinya dari faedah nikah yang ketiga. Nanti ada faedah nikah yang keempat, masih ada yang keempat sampai yang keberapa ini? Ini belum sampai ke masalah yang orang suka pikirannya apa ini? Kerteluyun. Belum sampai rupanya. Ya, belum. Besok masih pada yang keempat. Masih support orang supaya kalau nikah biar semangat nikahnya. Jadi intinya jangan pelit sama keluarga, awas jangan pelit ya. Jangan ngepel sama bini. Ya, royal aja sama bini, royal aja. Jadi kata Rasulullah terakhir itu tadi, ini yang paling kita ambil kesimpulannya itu tadi. Jangan pelit. Innal maunah ta'ti minallah ala qadril mu'nah. Innal maunah ta'ti minallah ala qadril mu'nah. Pertolongan Allah tergantung berapa besar biaya yang kau keluarkan. Ya. Udah segitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna أسرفنا فاتوب علينا التوبة تبسل كل أوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان
wasairi hilani wa kulli dhi ma'aba au jiratin au soba wal muslimina amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna labik tisabin minna bil mustafa rasuli nadha bikulli su'li sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi idadatas sisubi wal amdulil ilahi bil bad'i wan tanahi wal amdulil ilahi bil bad'i wan tanahi